Menurut aku film ini tuh bukan cuman ngomongin The Most Beautiful Girl in the World. By the way, The Most Beautiful Girl in the World ini ceritanya dia tuh punya sebuah kontes gitu ya. Iya, dari Take Me Out. iya kayak Take Me Out dulu. Iya, kayak Take Me Out gitu. Hai, welcome to Diflik bareng gua Rabi dan sebelah gua ada Hani. dalam segmen Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah segmen di mana gua dan Hani akan ngomongin satu film yang udah kita tonton pastinya. Pada video ini kita bahas film kan? The Most Beautiful Girl in the World. The Most Beautiful Girl in the World. Film ini tayang di Netflix pada tanggal 14 Februari 2025 pas Valentine Han ya. Sengaja kayaknya. Iya. Karena ini kan romantic komedi ya ini. Iya, romcom. Film ini disutradari oleh Robert Rooney. Dia ini sebenarnya lebih ke produser sih kan dari sutradara. Kalau dari produser ya, beliau ini tuh yang kayak Glenn Fredly. Terus Kalian Pantas Mati, Backstage, Lopen Plus, Minggu Broto. Bagus sih. Pokoknya aku lihat tuh kayak film-film yang dia produserin tuh bagus-bagus semua. Ya, hampir semua bagus-bagus ya, hampir semua. Just yang aku suka itu sih yang apa Sebelum Ibu Menjemput. Oh iya. Itu dia produsernya ya. Produser. Oke. Nah, tapi kalau misalkan dari sisi sutradara itu baru 7 film dan yang paling terkenal mungkin itu kayak Critical Eleven. Critical Eleven ya. Critical Eleven sama Reza Rahadian. Sama Reza Rahadian juga. Terus paling ada di 2012 tuh Hat Trick. Terus untuk para cast-nya ada aktor top tier nih. Yaitu Reza Rahadian yang udah pastinya ya udah nggak usah dibahas lagi apakah bagus atau enggak. Terus ada istrinya Vidi yaitu ada Sheila Dara. Terus juga ada Kevin Julio. Mereka akhirnya kembali ya dari GGS. Dari GGS ya. Terus ada pemain ekstravaganza yaitu Indra Birowo. Terus ada Jihan Almira kalau nggak salah, sorry. Iya, Jihan Almira. Itu yang main bareng sama Agni Hak tuh. Oh, oke, benar. Terus ada Bucek Dep. Bucek Dep. Terus Legend juga. Terus paling terakhir yang paling berkesan buat aku itu yang Dea Pandendra. Iya. Dia lucu banget di sini ya. Sebelum masuk ke topik pembahasan, seperti biasa Hani akan bacain sinopsisnya. Hani silahkan. The Most Beautiful Girl in the World menceritakan Ruben Wiratmaja, seorang pewaris Win TV yang gak akur sama ayahnya. Nah tiba-tiba Ruben mendapat kabar bahwa ayahnya itu meninggal. Salah satu syarat yang ditinggalkan ayahnya untuk Ruben ialah dia bisa mendapatkan harta warisannya jika dia menikahi The Most Beautiful Girl in the World. Setelah cerita dimulai. Jadi intinya Reza Rahadian ini sini nyari istri ya. Iya. Menurut aku film ini tuh bukan cuman ngomongin The Most Beautiful Girl in the World. By the way, The Most Beautiful Girl in the World ini ceritanya dia tuh punya sebuah kontes gitu ya. Iya, dari Take Me Out. Iya, kayak Take Me Out dulu. Iya, kayak Take Me Out gitu. Terus dah kayak gitu. Nah kalau menurut aku tuh di sini aku pikir kayak akan lebih fokus ke ya udah gitu proses pencarian di. Ya, tapi ada juga selipan tentang kalau kamu tentang ngomongin industri per-TV-an. Yang gimana banyak settingannya. Aku gak ngerti apakah dulu Take Me Out juga settingan atau enggak. Kalau di sini ya karena kalau di sini kan ceritanya The Most Beautiful Girl in the World-nya itu tuh juga settingan gitu kah. Itu sih aku ngerasa film ini tuh cukup berbeda dari yang lain karena dia menampilkan selipan tentang industri per-TV-an gitu dan juga ngasih tahu kalau standar kecantikan tuh nggak harus dari sebuah angka gitu. Itu bisa sangat-sangat subjektif. Itu sih satu yang aku suka dari film ini. Ya dan apa ya? Buat aku tuh penggambaran tentang industri film di belakang layar tuh benar-benar diliatin banget gitu. Ya, industri TV itu benar-benar diliatin banget di sini gitu. Jadi gimana sih? By the way di sini ceritanya si Sheila Dara tuh sebagai Kiara yang dia tuh adalah asisten produser. Tadinya. Terus dia tuh kayak berambisi untuk menjadi produser. Gitu. Akhirnya dia dapat jadi produser tapi di acara yang dia nggak suka. Nah satu lagi ya, kalau kamu nyadar yang aku suka dari film ini adalah chemistry development-nya. Oke. Di awal aku merasa aku tuh kayak nggak dapet kayak kamu tau gak sih kalau nonton drama tuh pasti kayak Ain kelihatan bakal jadian gitu kan. Dan kalau aku masih merasa di sini tuh si Kiara sama si Ruben itu tuh emang bener-bener kayak rival karena mereka tuh punya ambisi yang kuat gitu loh. Karena mereka analoginya sama-sama kuat kan mereka. Tapi jadi menurut aku jadinya kayak menunjukkan Kiara tuh sosok perempuan yang tangguh gitu ya. Iya, oke. Iya. Nggak nggak nyanyi. Yes, iya. Kayak bener-bener di awal tuh aku kayak wah aku pertengahan aku merasa kayak aku sebagai penyuka romcom ya kayak ini mereka akan gimana nih jatuh cintanya gitu kan. Tapi aku suka dengan pembawa chemistry development-nya dari tadinya
bener-bener saling benci, tapi bencinya tuh bukan benci tanpa alasan loh. Jadi kayak benci emang berdasarkan Ideologinya beda aja gitu. ideologinya beda. Keseberangan lah istilahnya. Seberangan. Tapi lama-lama tuh kayak akhirnya mereka melebur gitu. Itu sih yang aku suka. Kalau buat aku pribadi dari kalau ngomongin chemistry development, aku awalnya expect kan kalau ini kayak perkantoran atau enggak settingnya di Jakarta kota cities gitulah. Cuman yang aku sangat respect adalah mereka segitu niatnya meng-exaggerated ceritanya itu sampai ke pulau gitu. Iya. Itu benar-benar exaggerated yang wah cukup niat ya gitu. Biasanya aku expectnya kayak ya ini mah paling kayak drama yang di tempat kerja tiba-tiba suka-sukaannya jadi benci terus dia suka segala macam. Cuman di sini kan ada tambahan yang buat aku tuh cukup niat kayak ditunjukin kalau di pulau itu mereka bisa saling curhat, saling terbuka sama lain dan tidak banyak film-film drama yang seniat itu gitu, benar-benar seniat itu gitu. Mungkin emang karena tapi namanya Robert Roni ya. Iya, Robert Roni. Saudaranya juga menurut aku tuh mereka, aku gak ngerti ini cuma karena produksi Netflix tapi atau emang mereka sededicated itu karena ya seniat itu untuk dari pemilihan aktornya dan segala macam gak sih? Dan bener-bener seniat itu sih menurut aku. Niat itu. Dan ya kalau masalah actingnya ya gak usah ditanya sih, Reza Radian udah banget. Ada satu scene yang aku inget banget, yaitu adalah ketika dia ngelihat dia nangis sedih ngelihat video dia waktu kecil. Terus kayak tau gak sih biasanya kan kalau orang nangis tuh kalau misalnya di film ya aku jarang ngeliat yang bener-bener mata itu sampai merah. Matanya merah tuh kan kayak bener-bener kita nangis banget. Natural. Iya, jadi dia tuh bukan yang nangis gegaukan gitu, nangis terisak-isak, tapi dia nangis yang matanya merah terus bener-bener kayak air mata bener-bener kayak ngerasa kesedihan ini ya, kemarahannya itu sih. Di situ keren sih dan ya Sheila Dara juga ngimbanginnya juga bagus. Ya yang seperti kita sudah ekspektasikan, Reza Radian tetap di Reza Radian, aktingnya tetap selalu memukau. Di sini kan dia tipe yang aku nggak ngerti ya, dia tuh personal playboy tapi kayak nggak playboy banget ya sih, nggak terlalu ditunjukin gitu. Kalau menurut aku tuh dia nggak terlalu dating playboynya, justru bukan playboynya ya, tapi emang kayak businessman aja nggak sih? Otaknya emang businessman gitu dan dia nggak terlalu cuman di scene pertama doang tuh yang gitu. Bagi aku orang yang nggak suka nonton drama romance, aku ekspektasinya kan paling ya ceweknya yang menyinyir segala macam gitu kan kayak kamu tadi bilang. Cuman di sini Sheila Dara dari acting itu berhasil bikin persona yang nggak, gue tuh cewek kuat, gue tuh nggak mau diatur gitu itu aja. Gue kalau misalkan gue emang nggak setuju, gue bakal fight untuk apa yang gue mau gitu. Dan itu benar-benar cukup berbeda lah gitu. Iya itu sih aku ngerasa kayaknya memang Sheila Dara tuh memang apa ya, ini mah so taunya ya, tapi menurut aku kayak dia tuh progress actingnya tuh makin bagus sih. Karena kan kayak wawancara dia dulu dia tuh kayak bener-bener menambah bang rasa dia kan. Untuk seorang introvert yang kalau kata kita tahu lah ya, dibilang introvert pak, dia bisa memerankan karakter ini menurut aku tuh keren sih. Keren. Karena kayak bener-bener dia ada sisi introvert tapi ada sisi extrovertnya juga itu yang dia keluarkan, bagaimana dia sangat kukuh dengan ideologinya. Dan yang aku suka adalah ini spoiler sih, menurut aku endingnya tuh aku pikir ini akan seperti drama-drama, tau gak sih kalau drama-drama di western gitu loh, Contohnya drama-drama kayak itu kan dulu filmnya Sandra Bullock, tau gak sih yang tentang dia jadi agent. Ya aku pikir tuh ya ini aku pikir itu akan cerita cheesy biasa. Tapi ternyata aku suka dengan endingnya yang dimana endingnya tuh mereka tuh tidak si Kiara itu nggak langsung terima gitu aja tuh ya. Dia tuh nggak langsung terima gitu aja, jadi nggak langsung kayak Cinderella story gitu. Iya itu cuma langsung ya udah gue terima deh gitu, enggak ya digajiin kayak enggak, tapi dia tuh bener-bener yang kayak tahu value dia. Jadi menurut aku itu ngeliatin dia in the most beautiful-nya tuh di situ. Cantiknya tuh bukan berarti yang kayak cantik secara fisik ya, tapi cantik secara secara pikiran juga gitu, secara brainnya gitu. Itu aku suka sih dengan cerita ini gitu, jadi nggak terlalu cheesy banget. Yes, ini tuh jujur emang bener nggak cheesy sih buat orang yang nggak suka ya. Kan? Beneran emang nggak terlihat cheesy sih film ini. Iya, aku pikir kan cheesy. Gue juga ekspektasinya Reza Radian nih sama saudara paling kayaknya cheesy-cheesyan gitu ya. Turns out ternyata nggak sama sekali gitu. Iya, nggak cringe juga nggak sih? Iya sedikit sih. Ya mungkin beberapa orang agak cringe gitu. Yeah. Tapi kalau menurut aku pribadi, ya ini nggak cringe sih. Oke. Iya. Iya, jadi dengan dengan endingnya itu menurut aku matahin film-film romance gitu loh. Mungkin mematahkan sebuah stigma yang ada di film-film romance gitu ya. Romance yang jadi dari enemy terus jadi
jadi lovers, terus udah gitu ada masalah, terus udah gitu tuh langsung jadi lagi kayak Cinderella story. Tapi kalau ini tuh enggak gitu. Terus paling sedikit dari komedinya sih, aku ngerasa kalau nggak tahu kita sempet ngomong kan, buat aku komedinya tuh ya tipis-tipis aja gitu, nggak bikin yang ketawa banget gitu. Ya gitu. Jiwa Iya. kan. Cuma mungkin itu karena yang film ini tawarkan adalah aktingnya gitu, bukan dari komedinya gitu kan. Atau mungkin ya baik lagi komedinya selera. Oh ya, komedinya selera, benar juga sih. Tadinya Han, aku mikir si Helen tuh punya poin apa ya, poin yang Punya peran. ya punya peran yang besar di film ini, tapi ternyata nggak segitunya ya. Akhirnya di awal kan betapa dia di shoot, betapa kita sering dikasih fokus ke arah si karakter Helen ini. Cuman turn out aku tidak merasakan peran dia yang begitu berkesan gitu dengan aku di film ini ya. Iya sih, aku juga agak nungguin gitu kan, maksudnya dia kan jadi karakter antagonisnya kah atau Iya. tapi ternyata ya enggak. Dia cuma jadi karakter pendamping aja, udah titik gitu. Pendamping doang gitu, cuman jadi penyemangat apa ya, bukan penyemangat, penentu lah. Dia kayak cuman pengingat ke Ruben kalau sebenarnya apa sih yang dia mau. Dihan, untuk konklusinya untuk film ini film drama romance yang bisa dibilang cukup beda karena bisa matain stigma film drama yang lainnya yang biasanya itu kan ceweknya nyanyinya segala macam. Kalau di sini tuh cukup berbeda lah, dan itu yang buat aku jadi film ini jadi unik. Terus satu lagi, film ini mengajarkan ke kita bahwa tidak selamanya kecantikan itu harus dinilai dari fisik, bisa juga dari sikap, dari attitude, dari etika, dari kepintaran, dan masih banyak hal-hal lain. Jadi cukup meaningful karena mengajarkan kita, oh cantik itu tidak harus dari fisik kok gitu sih. Kalau kamu gimana? Iya, menurut aku ini film sangat recommended buat yang suka romcom. Tapi mungkin kalau yang nggak suka romcom banget kayak aku kayak boring kali ya. Untuk kayak aku yang memang suka drakor dan lain-lain, aku sangat rekomendasikan sih, karena ya kayak kamu bilang sih tadi, merangkum semuanya. Dia tuh nggak cuma menceritakan apa ya, cerita cinta biasa aja gitu, tapi ada maknanya di situ. Oke. Mungkin itu sekian dari kita. Thanks for watching this video. Until next time, see you when I see you.